Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan informasi terkait dengan mahasiswa dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jawa Tengah. Ini berhasil menemukan obat atau minuman herbal dari tanaman yang tumbuh di semak belukar. Ya, penemuan minuman herbal dari buah tanaman Rambusa ini ditemukan oleh 3 mahasiswa program studi manajemen dari Unisnu Jepara, Jawa Tengah. Dalam risetnya, buah Rambusa mengandung flavonoid yang bisa mengatasi bakteri dalam tubuh yang berbahaya, meningkatkan zat besi, serta menurunkan gula darah. Ya, produk hasil riset dari ketiga mahasiswa Unisnu ini dinamai Sultan R. Untuk proses risetnya sendiri, mereka membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk organoleptik dan uji laboratorium. Cara mengkonsumsi minuman herbal ini seperti membuat teh pada umumnya. Bisa juga ditambah gula batu untuk mendapatkan rasa manis. Ya, dari hasil risetnya ini, ketiga mahasiswa yakni Muhammad Kusni Rohin, Umi Latifah, dan Diah Ismi Hovifah mendapatkan medali emas dalam kompetisi riset internasional bernama World Invention Competition and Exhibition 2021 di Malaysia secara virtual. Dalam kompetisi tersebut, mahasiswa Unisnu berhasil mengalahkan 360 tim dari 30 negara. Saya menemukan jamu herbal ini, awalnya saya nggak sengaja melihat tanaman liar ini belantara di sungai, di kebun-kebun. Terus saya ingin berinovasi, untuk apa sih tanaman ini di masyarakat berguna atau tidak. Karena saya sebagai pelajar, akhirnya saya menggali penelitian tersebut dari orang-orang desa sekitar. Ternyata tanaman ini juga dipercaya sebagai obat daripada diabetes atau bisa mengobati atau menurunkan gula darah. Ya, Jason dan juga pemirsa, informasi tadi kabar baik ya bagi penderita diabetes. Nah, tanggal 14 November sendiri ya, atau kemarin ini WHO menetapkan sebagai Hari Diabetes Sedunia. Peringatan Hari Diabetes Sedunia sendiri pemirsa diperingati karena banyaknya orang yang menderita penyakit ini. Iya, di Indonesia sendiri gadis penderita penyakit ini bisa terbilang cukup besar. Dan menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, saat ini penyakit diabetes merupakan penyakit mematikan ketiga di Indonesia setelah stroke dan juga jantung. Iya, betul. Dan penderita diabetes saat ini mencapai 10 juta orang pemirsa dan diperkirakan bisa naik berkali-kali lipat di tahun-tahun ke depan. Ya, lalu bagaimana ya pertanyaannya supaya kita bisa mencegah penyakit ini agar tidak banyak lagi orang yang terkena penyakit diabetes, dan bagaimana juga mengatasinya bagi yang sudah menderita penyakit diabetes? Ya, kita langsung tanyakan saja kepada dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endoktrin metabolik dan juga diabetes Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Wismandari, yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Dan kami juga ajak Anda pemirsa untuk menanyakan langsung seputar penyakit diabetes ini di nomor 021 583 99100. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi Mbak Gadi, selamat pagi Mas Jason. Ya, selamat pagi dokter. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dokter, kalau kemarin diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia. Dokter, penyakit diabetes ini penyakit yang sudah cukup lama. Indonesia pun angkanya juga salah satu penyumbang angka kematian tertinggi juga di Indonesia. Sebenarnya dokter, apa sih yang harus kita waspadai lagi di situasi sekarang? Kalau kita ngomongin ya konsumsi gula harus dibatasi. Dari zaman dulu kita juga sudah tahu kalau itu untuk bisa mencegah diabetes. Tapi di situasi yang sekarang, urgensinya apa nih dokter supaya kita bisa sama-sama aware sama yang namanya diabetes? Ya, terima kasih. Sebenarnya kan diabetes itu dari dulu ya sama aja gitu ya. Tapi kalau kita lihat angka terakhir ini di angka 2021 ada atlas dari IDF ya, dari International Diabetes Federation, itu ternyata angkanya melesat sekali di tahun 2021. Jadi baik angka penderitanya maupun angka kematian dari diabetes itu meningkat. Kalau tadi ditanyakan yang spesifikasinya apa, ya ini dia nih. Ternyata meningkatnya pesat sekali di tahun 2021. Kalau kita analisis kemungkinan besar berkaitan memang dengan COVID-nya. Dengan adanya angka COVID ini sehingga membuat orang-orang yang tadinya belum diabetes menjadi diabetes, yang sudah diabetes menjadi tidak terkontrol. Sehingga kalau kita kaitkan dengan itu, artinya orang-orang yang sudah diabetes sebaiknya divaksinasi. Kenapa? Karena supaya jangan sampai kena COVID. Karena kalau udah kena COVID, ini ntar gulanya jadi nggak karuan. Kebalikannya, orang yang sudah dengan diabetes kena COVID, COVID-nya juga jadi nggak karuan. Jadi yang kita perlu tingkatkan saat ini, yang kita bisa adalah jaga protokol kesehatan dan juga vaksinasi. Itu yang harus kita angkat pentingnya pada orang diabetes saat ini.
Oke, dokter tadi dikatakan bahwa di tahun 2021 ini ada peningkatan yang sangat cukup signifikan ya untuk penderita diabetes. Tadi juga ada dokter katakan ada kaitannya dengan COVID-19. Tapi faktor apa yang kemudian mendorong adanya peningkatan penderita diabetes, dokter? Ya, baik. Jadi orang-orang yang mungkin kita tanya pada diri sendiri aja nih, selama tahun 2020 dan 2021 stres kita meningkat apa enggak? Kayaknya iya ya, kita hampir semua orang merasakan hal yang sama. Jadi pasien-pasien saya yang sudah diabetes itu mengakui tidak kontrol selama 2020 atau 2021 pertengahan, biasanya mereka ketakutan, stres, walaupun nggak kontrol, tapi juga tidak bisa mengontrol, tidak kontrol ke dokter maksudnya, tidak kontrol ke dokter, dan di rumah dia tidak bisa mengontrol kadar stresnya. Stres dalam arti nggak bisa keluar rumah, stres juga takut sakit, stres takut diabetesnya tidak terkontrol. Nah, kondisi stres ini akan menyebabkan ketidakseimbangan hormonal. Salah satu hormon yang penting di sini yaitu misalnya hormon glukagon. Hormon glukagon ini akan meningkatkan kadar gula darah. Tapi ada hormon-hormon lain juga, hormon epinefrin, kemudian katekolamin gitu ya. Itu semua meningkatkan kadar gula darah. Padahal insulinnya sama aja. Insulin adalah hormon yang menurunkan kadar gula darah. Jadi yang menurunkannya sama aja, yang meningkatkan kadar gula darah meningkat. Ini yang membuat kontrol gula darah pada pasien diabetes menjadi tidak baik pada saat pandemi. Dan orang yang belum diabetes menjadi gulanya perlahan naik sampai akhirnya jadi diabetes. Gitu kira-kira, Pak. Pesannya sebenarnya kuat sekali, jangan sampai kena COVID sebenarnya, karena kaitannya sangat erat ternyata orang yang menjalani aktivitas banyak di rumah, kemudian tingkat stres yang tinggi, mempengaruhi sejumlah hormon juga, Dan akhirnya juga pola makan yang kemudian kurang baik, sehingga intensitas atau gula darahnya juga menjadi naik. Ini menjadi faktor penting juga yang harus kita cermati bersama. Tapi begini dokter, permasalahannya kalau kita lihat fenomena di masyarakat Indonesia, mungkin orang yang kena diabetes, kalau dulu populernya usia 40-50 tahun ke atas, sekarang di bawah usia itu pun kayaknya juga sudah banyak yang terkena diabetes. Ini dokter, kenapa? Dan bisa dilihat dari apanya ini dokter kalau secara fisik sebenarnya? Ya, kalau dilihat dari angka data memang jelas sekali. Ternyata usianya makin kesini makin muda. Pasien-pasien saya yang datang dulu tuh umurnya 50 ke atas. Sekarang umur 40-an itu udah banyak gitu. Bahkan ada umur-umur yang 30-an gitu ya. Itu kenapa? Karena pola hidup kita berubah. Kalau kita kemarin selama 1-2 tahun ini nggak keluar rumah, itunya udah benar untuk protokol kesehatan ya, itu udah betul sekali. Yang kurang betul adalah selama kita di rumah aja, jari kita main gitu ya, jari kita pesen makanan dulu gitu. Itu yang nggak betul. Dan itu membuat orang menjadi cenderung lebih overweight dan menjadi obes bahkan. Nah, orang-orang seperti itulah yang mudah terkena diabetes. Kalau orang udah gemuk itu kena diabetesnya sangat jauh lebih gampang dibanding orang-orang yang langsing. Nah, itulah yang membuat para orang muda-muda ini menjadi mudah diabetes. Karena coba lihat yang muda-muda sekarang banyak yang overweight atau obesitas. Jadi pesannya adalah di sini jangan sampai gemuk, itu paling gampang itu dulu. Tapi gampang diomongin ya. Kalau dijalankannya kayak nggak semudah itu ya, Mbak Gadis ya. Karena untuk mendapat tubuh yang langsing seperti Mbak Gadis, Mas Jason ini juga nggak mudah. Tentu harus dengan effort, yaitu dengan olahraga. Nah, itu yang kita tekankan di hari ini, yaitu yuk kita pola hidup sehat, makan yang sehat, dan juga olahraga yang teratur supaya nggak kena diabetes di usia muda gitu. Memang pola hidup yang harus dijaga betul, harus ditata begitu ya, apalagi usia muda nih, jangan sampai juga lolos begitu ya. Karena tadi dikatakan oleh dokter, usia muda pun bisa nih terkena diabetes. Nah, dokter, apa sih kemudian yang mungkin bisa dokter gambarkan untuk penderita diabetes tuh biasanya apa yang dirasakan oleh para penderita diabetes? Gejala-gejalanya apa sih? Ya, itu yang sulit ya Mbak Gadis. Kalau kita misalnya baru diabetes di awal-awal, itu kita tidak merasakan apa-apa gitu loh. Ntar tahu-taunya ya kan ada orang yang medical check up-nya rutin ya. Ntar tiba-tiba, kok gulanya tinggi, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Itu yang susah. Ya, jadi kita nggak ke dokter gara-gara nggak ada keluhan. Karena masih awal, biasanya tidak menimbulkan gejala apa-apa. Jadi inti dari kalimat saya ini adalah, kalau umurnya sudah 40-45 tahun ke atas, cek gula darah secara rutin karena nggak ada gejala.
Nah, satu lagi adalah orang-orang yang memang gula darahnya sudah tinggi dan beberapa lama gitu ya. Jadi nggak baru nih, udah berapa tahun gulanya makin tinggi tinggi tinggi. Nah, yang kayak gitu baru menimbulkan gejala, yaitu orangnya jadi haus terus, kemudian jadi lapar terus, dan buang air kecil terus, serta penurunan berat badan yang tidak dilakukan diet atau olahraga apapun, tiba-tiba berat badannya turun gitu ya. Nah, itu kan aneh. Jadi itu 4 gejala itu ya, 3P kita sebutnya, poliuri, polidipsi, polifagi, dan berat badan turun. Jadi makan terus, minum terus, pipis terus, berat badannya turun. Itu yang khas. Oke, dokter tadi sudah mengatakan ya, artinya memang pola hidup yang sehat, pola makan, menjaga berat badan, ditambah medical check up secara teratur. Ini juga menjadi kunci penting untuk kita bisa mengantisipasi yang namanya diabetes. Karena kalau kita lihat kan diabetes sebenarnya akumulatif, tidak sekali kejadian langsung begitu muncul. Tapi ini adalah bagian dari proses akumulasi gaya hidup yang tidak baik begitu. Betul. Nah, dokter, kita akan bahas juga. Ada diabetes itu orang masyarakat mengenalnya diabetes basah dan juga diabetes kering. Apa sih sebenarnya perbedaannya dan penanganannya seperti apa? Kita akan bahas Dr. Wismandari usai jeda, dan bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung dalam dialog ini, Anda juga bisa menghubungi kami di 0215839900. Kami kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, masih membahas terkait bagaimana kita supaya bisa mencegah yang namanya diabetes. Jangan sampai deh kena diabetes, apalagi kena COVID juga, ternyata ada hubungannya sangat erat juga untuk bisa meningkatkan potensi diabetes. Kita kembali lagi ke Dr. Wismandari. Dokter, menyambung pertanyaan di segmen sebelumnya, kalau orang kena diabetes itu banyak yang di istilah umum di masyarakat ada diabetes kering, diabetes basah. Ini sebenarnya perbedaannya apa sih, dokter? Tingkat keparahannya pun seperti apa dan penanganannya seperti apa, dokter? Ya. Nomor satu, saya jawab dulu, nggak ada tuh tipe basah, tipe kering itu nggak ada ya. Jadi yang namanya ngomongin basah kering tuh sepertinya kalau dari masyarakat itu dikaitkan dengan kondisi luka. Jadi orang diabetes itu kan sering luka ya, dan kalau luka kemungkinan besar untuk sembuhnya itu jadi lebih lama, itu ada gitu. Tapi sebenarnya nggak semua luka jadi ada yang jadi basah dan ada luka yang jadi kering. Itu tergantung kepada kondisi pembuluh darahnya. Jadi bukan dari jenis atau tipe diabetesnya, tetapi lukanya nantinya akan menjadi apa. Itu kepada kondisi pembuluh darah yang pada orang diabetes, itu pembuluh darahnya tuh nggak bagus. Orang kan dia kayak pipa ya, pembuluh darah itu kayak pipa. Nah, pipanya pembuluh darah, pipanya orang diabetes itu terliputi atau dalamnya itu banyak lemaknya, sehingga darahnya nggak lancar. Nah, kalau ada luka di ujung kaki misalnya, tapi darah ke situ nggak bagus gara-gara pipanya jelek, nah itu membuat lukanya suka sembuh. Ada yang sukar sembuh menjadi basah, ada yang kering. Kalau pembuluh darahnya sangat nggak ada yang ngalir di situ, itu jatuhnya kering, lukanya kayak kering. Jadi bukan dari tergantung tipe diabetesnya, tapi tergantung dari pembuluh darahnya serapat apa atau serusak apa. Gitu. Jadi nggak ada ya tipe basah kering ya, Mas Jason ya. Oke, baik. Jadi nggak ada hubungannya ya sebetulnya antara diabetes sendiri, diabetes basah dan kering, tapi ini hubungannya justru ke lebih pembuluh darah untuk lukanya sendiri. Nah, dokter, kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon dari Jakarta, ada Mbak Ica. Silakan Mbak Ica, selamat pagi. Halo, selamat pagi dok, sama Mbak Yadis dan Mas Jason. Ya. Diabetes ini bisa sembuh total atau enggak ya dok ya? Baik, terima kasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Pertanyaan menarik nih, dokter. Ya. Bisa nggak sih sembuh total dari diabetes, atau mungkin definisi sembuh itu sendiri berbeda kalau bagi orang yang diabetes, dokter? Ya, baik. Terima kasih ada yang tanya ini, jadi mengingatkan saya untuk ngasih tahu lagi ke Bapak Ibu yang nonton di sini bahwa sementara ini diabetes itu belum bisa disembuhkan secara total. Sementara ini ya saya katakan. Kenapa? Karena untuk bisa menterapi suatu penyakit itu perkembangan ilmu kan jalan terus. Nah, saat ini kebetulan belum bisa nih yang bisa bilang sembuh, ya sembuh kayak orang sakit faringitis gitu ya, sakit tenggorokan sembuh pakai antibiotik sembuh. Nah, diabetes belum bisa begitu gitu. Diabetes ini sementara ini semua terapi yang diberikan adalah untuk mengontrol kadar gula darahnya. Jangan sampai kena komplikasi. Baik, kita harapkan juga masyarakat kemudian mengubah pola hidupnya agar supaya lebih sehat, lebih menjaga makanannya, dan terhindar dari diabetes ya dok. Terima kasih Dr. Wismandari sudah membagikan ilmunya, sudah memberikan pencerahan bagi kita semua di Selamat Pagi Indonesia hari ini.